إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan yang berbahagia ini dalam majlis kita kesempatan ini pembahasan tafsirul Quran. Bersama kita akan mempelajari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa dilihat. Sekali lagi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan kepadamu, al-qisasu fil qatla, melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal untha bil untha, dan perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabbmu. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim, siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Ini surah Al-Baqarah ayat 178. Dan berikutnya ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.
Ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya ayat ini adalah Bani Quraidah dan Bani Nadhir. Ya, pada zaman jahiliyah dahulu Bani Nadhir menyerang Bani Quraidah dan berhasil mengalahkan mereka. Bani Nadhir berhasil mengalahkan Bani Quraidah. Kemudian kalau ada seorang Bani Nadhir membunuh orang Bani Quraidah, maka ia tidak dikisos. Ia tidak dikisos. Dia membunuh tapi tidak dikisos. Namun ditebus dengan 100 wasak kurma. Sedangkan kalau sebaliknya, seorang dari Bani Quraidah, ya seorang dari Bani Quraidah, dia yang membunuh orang Bani Nadhir, maka dia akan dikisos. Dan kalau ingin ditebus, maka tebusannya adalah 200 wasak kurma. Yakni 2 kali lipat dari tebusan karena membunuh seorang Bani Quraidah. Dan 1 wasak itu adalah berapa, Bu, ukurannya? 1 wasak itu adalah 60 so'. 1 so' itu 4 mud. 1 so' sama dengan 4 mud. Kalau dikonversikan ke kilogram, di antara pendapat mengatakan yang paling rendah adalah kurang lebih sekitar 2,176 kilogram. Ya, 2,1 atau 2,2 kilogram. Itu 1 so'. Jadi kalau 60 so' kurang lebih 130,5 kilogram. Itu 60 so'. Berarti itu 1 wasak. 1 wasak. Sekitar atau kurang lebih 130,5 kilogram. Nah ini tebusannya adalah 100 wasak. Berarti berapa itu, Bu? 130,5 ton ya, Bu ya. (130.500 kilogram) berarti 130,5 ton. Itu untuk 100 wasak. Itu kalau Bani Nadhir membunuh seorang Bani Quraidah, maka tidak dikisos dan tebusannya adalah 100 wasak. Akan tetapi sebaliknya, kalau Bani Quraidah yang membunuh salah seorang dari Bani Nadhir, maka dia dikisos atau ditebus dengan 2 kali lipatnya, 200 wasak. Berarti di sini tidak adil. Maka di dalam ayat yang sedang kita pelajari ini, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berlaku adil di dalam perkara kisos. Janganlah mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan dan mengubah serta menyelisihi hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka. Ya, karena kekufuran dan penentangan. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan kepadamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Dari ayat ini, apabila seorang muslimah membunuh muslimah lainnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka para ulama sepakat wajibnya qisas. Berarti ia harus dibunuh. Seorang muslimah membunuh muslimah lainnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sepakat para ulama wajibnya qisas. Membunuh berarti dibunuh. Dan terjadi khilaf, perbedaan pendapat, bagaimana kalau yang membunuh muslimah tersebut adalah seorang laki-laki muslim? Apakah laki-laki muslim yang membunuh seorang muslimah tersebut dia juga diqisas? Menurut sebagian ahli fikih mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak dibunuh karena membunuh seorang wanita. Dan apabila kerabat wanita tersebut menuntut qisas, ya, kalau kerabat wanita tersebut menuntut qisas, maka mereka harus membayar separuh diyat. Mereka harus membayar separuh diyat. Maksudnya di sini adalah diyatnya laki-laki itu adalah 100 ekor unta. Adapun diyatnya wanita adalah separuh dari diyatnya laki-laki, 50 ekor unta. Ini menurut pendapat yang pertama, bahwa laki-laki kalau membunuh seorang wanita muslimah maka tidak diqisas. Tapi baginya apa? Diyat. Memberikan 50 ekor unta kepada korban atau yang dibunuh, yakni kepada walinya, kepada ahli warisnya, berupa 50 ekor unta. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki tetap harus dibunuh karena membunuh seorang muslimah tanpa alasan yang dibenarkan. Atas dasar apa? Berdasarkan ayat yang memerintahkan membalas jiwa dengan jiwa. Ini firman Allah SWT surat Al-Ma'idah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Kami telah menetapkan bagi mereka, Bani Israel, di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Wal 'aina bil 'ain, mata dengan mata. Wal anfa bil anf, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga. Wassinna bis sin, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, dan luka-luka pun ada qisasnya, balasan yang sama. Ya, terkait dengan ini sudah kita pelajari ya, fikih wajiz. Kalau seandainya ibu-ibu mengikuti pembahasan sebelumnya, kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitab Al-Aziz, alhamdulillah telah kita selesaikan dan kita telah membahas ini ya, qisas dan diyat.
Nah. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Siapa yang melepaskan hak qisasnya, artinya dia maafkan, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak memutuskan suatu perkara menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Jadi di dalam ayat ini Allah sebutkan annan nafsa bin nafs. Nyawa dibalas dengan nyawa. Apakah itu adalah nyawa laki-laki ataukah nyawa perempuan? Apakah pelakunya laki-laki ataukah pelakunya perempuan? Maka ini adalah pendapat yang lebih tepat, bahwa jika seorang laki-laki muslim membunuh seorang muslimah, maka laki-laki tersebut pun juga dikisos. Berikutnya, poin berikutnya adalah kalau yang membunuh itu adalah lebih dari satu orang. Yang membunuh lebih dari satu orang, yang terbunuh satu. Maka apakah semuanya dikisos, Bu? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa mereka semua juga dikisos, mereka semua juga dibunuh. Berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkaitan dengan kasus seorang anak yang dibunuh oleh 7 orang. Seorang anak dibunuh oleh 7 orang. Maka mereka semua dibunuh. Kemudian Umar berkata, sekiranya penduduk Son'a berkomplot untuk membunuhnya, ya semua penduduk Son'a sepakat untuk membunuhnya, niscaya apa kata Umar radhiyallahu an, aku akan membunuh mereka semua. Semuanya akan dikisos. Dan di masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang menentang Umar bin Khattab, dan itu berarti ijma'. Sepakat. Kemudian, poin berikutnya adalah menurut jumhur ulama, seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Seorang muslim kalau membunuh seorang kafir, maka seorang muslim tersebut tidak dibunuh. Karena sabda Nabi SAW, wa alla yuqtala muslimun bikafir. Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Tapi kalau yang dibunuh tersebut bukan kafir harbi, bukan orang kafir yang memerangi seorang muslim, bukan seorang kafir yang memerangi orang muslim, kemudian dia dibunuh oleh seorang muslim, maka seorang muslim yang bunuh tersebut pun juga bisa diterkenakan apa? Diat. Lihat bagaimana seorang kafir pun, ya bagaimana ketentuan Islam terhadap orang kafir. Jika ini bukan dalam keadaan perang, jika bukan dalam keadaan perang, jika yang terbunuh tersebut bukan kafir harbi. Ya, muslim yang membunuhnya tidak dikisos. Tapi keluarga orang kafir tersebut kalau tidak memaafkan orang muslim ini, maka baginya diat, membayarkan ganti, ya ganti rugi, ya, kepada walinya, ya, pada keluarganya. Yang jelas seorang muslim tidak dibunuh dikarenakan membunuh seorang kafir. Kemudian berikutnya adalah ada 3 alternatif yang merupakan keringanan sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Kembali kita lihat ayatnya,
faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut, dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Jadi kalau seandainya keluarganya memaafkan, maka si pembunuh tadi dia tidak dikisos, tapi baginya diat. Ya, dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Ya, ini dalam kasus pembunuhan dilakukan dengan secara sengaja. Berarti ada yang syibhu amdin, yang mirip dengan sengaja, ada. Mirip sengaja. Terbunuh, tapi sebenarnya dia tidak bermaksud untuk membunuh. Ini mirip sengaja. Yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Kita tidak rincikan permasalahannya, karena pembahasan kita adalah berkenaan dengan tafsir. Baik. Maka kemudian hendaklah dimaafkan, mengikuti dengan cara yang patut. Artinya, orang yang menuntut harus berlaku baik. Kalau diat itu sudah diterima, dia harus berlaku baik. Dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Ya, ini pihak pembunuh tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan. Dan tidak boleh pula menunda-nunda pembayaran diat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa wali orang yang dibunuh diberikan 3 pilihan. Wali orang yang dibunuh diberikan 3 pilihan. Pilihan yang pertama apa, Bu? Keluarganya dibunuh. Ada anggota keluarganya yang dibunuh. Maka walinya, keluarga dari korban tersebut, boleh menuntut darah, Bu. Inilah yang dimaksud dengan kisos. Yang kedua adalah, pilihan yang kedua adalah memberi maaf. Memberi maaf. Keluarganya memaafkan si pelaku. Dimaafkan dan tanpa diat. Tanpa ada kompensasi. Tanpa ada menerima pembayaran atau berupa 100 ekor unta. Artinya memberikan maaf. Pelakunya tidak dikisos dan tidak dituntut untuk membayar diat. Dimaafkan. Dan inilah yang lebih utama. Akan tapi boleh yang pertama, kalau menuntut kisos, boleh. Karena jiwa dengan jiwa. Dan yang ketiga adalah mengambil diat dari orang yang membunuh. Berapa? 100 ekor unta. Iya, dia dimaafkan. Dimaafkan, artinya tidak dikisos. Tapi sebagai gantinya apa? Membayar atau memberikan 100 ekor unta. Kalau dia sanggup, langsung bayarkan. Yang jelas dia harus mengusahakan, karena dia adalah yang membunuh. Berbeda hanya dengan syibhu amdin, yang mirip dengan sengaja. Dia tidak bermaksud membunuh, tapi ternyata orang yang dipukulnya tadi mati. Atau orang yang tidak sengaja menembak burung, ternyata kena orang. Ini syibhu amdin, mirip sengaja. Ada yang mati, tertembak, mati. Tapi dia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Maka kalau ini diatnya berasal dari keluarganya yang membantunya. Tapi kalau yang sengaja membunuh, dia sendiri yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Dia yang bertanggung jawab. Taib. Jadi satu diat itu sama dengan 100 ekor unta. Ustaz, kita di Indonesia tidak ada unta. Bisa dengan sapi?
Iya. Berapa? 200 ekor sapi. 200 ekor sapi. Berat atau ringan, Bu? 200 ekor sapi? Itu kalau dimaafkan. Kalau tidak berarti nyawa dengan nyawa. Dan untuk pembunuhan yang disengaja, walinya, wali korban atau keluarga korban, boleh atau tidak menuntut lebih dari 100 ekor unta untuk berdamai? Jawabannya adalah boleh. Berhak berdamai dengan ganti yang lebih besar dari diyat. Boleh. Kalau si pelaku tidak menerima bagaimana? Kalau dia tidak menerima berarti dia siap-siap untuk dikisos. Nyawa dengan nyawa. Maka ketika dimaafkan, ya berarti diyat 100 ekor unta. Tapi kalau keluarganya menuntut lebih dari 100 ekor unta, sebagai pilihan berdamainya, boleh atau tidak? Boleh. Nah, kemudian firman Allah SWT, "Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah." Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabbmu. Maksudnya, apa, Bu? Disyariatkannya pengambilan diyat dalam perkara pembunuhan secara sengaja, ya, adanya diyat dalam kasus pembunuhan secara sengaja, ini adalah merupakan keringanan dan dari rahmat keringanan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Bu? Kenapa ini dikatakan sebagai rahmat? Adanya diyat, tidak dibunuh. Berarti ada pilihan, dia dimaafkan, tidak dikisos, ada pilihan untuk membayar diyat. Kenapa ini dikatakan sebagai takhfif? Sebagai keringanan dan rahmat dari Rabbmu. Kenapa? Sebab bagi umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban yang ditetapkan hanya ada 2 alternatif. Dan ini memberatkan bagi umat-umat sebelumnya. Hanya ada 2 pilihan. Apa itu pilihannya? Bagi yang membunuh, maka keluarganya, yang keluarga terbunuh bisa menuntut pembunuhan, kisos. Ini yang pertama. Atau pemaafan, atau dimaafkan, tapi tanpa diyat. Jelas, Bu? Pilihannya hanya 2. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, Allah Azza wa Jalla telah merahmati umat ini dan memberi makan kepada mereka dengan diyat yang tidak dihalalkan bagi orang-orang sebelum mereka. Bagi ahli Taurat, apa yang berlaku bagi ahli Taurat? Kisos dan pemberian maaf tanpa disertai tebusan, tanpa disertai diyat. Jadi kisos atau pemberian maaf, tapi pemberian maaf tanpa diyat. Bisa dipahami, Bu? Adapun bagi pengikut kitab Injil adalah pemberian maaf saja. Wajib bagi mereka untuk memaafkan saja. Apa, Bu? Hanya pemberian maaf. Ini pun juga menjadi sesuatu yang berat bagi mereka. Bagi pengikut kitab Taurat, ada pilihannya kisos. Membunuh berarti kisos. Kalau dimaafkan, tanpa diyat.
Bagi keluarga korban tentu ini berat. Bagi pelaku pun, pembunuhan pun juga ini juga sangat berat. Yang mananya? Pilihannya adalah kemungkinan dia akan dikisos. Dan juga berat bagi pengikut Injil. Kenapa? Hanya bagi mereka apa? Memaafkan pelaku pembunuhan. Dan Allah menetapkan bagi umat ini adanya kisos. Pemberian maaf dan diat. Ada 3. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Artinya, siapa yang membunuh setelah mengambil atau menerima diat, dia sudah diberikan 100 ekor unta. Atau kalau tidak ada 100 ekor unta ataupun juga 200 ekor sapi, bolehkah dengan uang? Boleh. Senilai dengan itu. Nah, ketika dia sudah menerima diat, kemudian dia membunuh orang yang memberikannya diat, maka baginya siksa yang pedih, menyakitkan dan keras dari Allah Azza wa Jalla. Keluarga korban ini melakukan pembunuhan terhadap orang yang sudah dimaafkan, dia sudah memberikan diat, tapi tetap dibunuh. Nah, ini adalah kezaliman. Maka di sini Allah ancam dengan falahu adzabun alim. Dia akan mendapatkan siksa yang pedih, yang menyakitkan, siksa yang keras dari Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian, apa hikmah di balik syariat kisos? Walakum fil qisasi hayah. Dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu. Di dalam syariat kisos, yaitu hukuman mati bagi si pembunuh, ada hikmah yang sangat besar. Apa hikmahnya? Kelangsungan hidup. Apa hikmahnya? Perlindungan, keamanan. Sebab, jika orang yang membunuh mengetahui dia akan dihukum mati kalau dia membunuh, maka tentu dia akan berpikir. Dia akan menahan diri. Kalau dia membunuh, maka dia akan dibunuh. Maka dia akan menahan diri. Maka tentu dalam hal ini adanya kehidupan, terdapat jaminan kehidupan bagi jiwa. Jiwa akan terlindungi dengan adanya kisos. Karena orang yang bermaksud ingin membunuh, dia akan berpikir, kalau dia membunuh, maka dia juga akan dibunuh kalau tidak dimaafkan oleh wali korban. Dan disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, al-qatlu anfa'lil qatl. Hukuman mati itu sangat bermanfaat untuk memberantas kejahatan pembunuhan. Dan ungkapan ini disebutkan di dalam Al-Quran dengan bentuk yang lebih tepat. Lebih mengena, lebih ringkas. Apa kata Allah? Walakum fil qisasi hayatun. Dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu. Dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu. Allah telah menetapkan suatu jaminan kelangsungan hidup dalam kisos. Berapa banyak orang yang berniat membunuh kemudian menahan diri karena takut dijatuhi hukuman mati.
Ya ulil albabi la'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Maksudnya, agar kalian wahai orang-orang yang berakal dan cerdik, menahan diri dan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Meninggalkan perbuatan dosa, dosa besar, membunuh. La'allakum tattaqun. Dan takwa itu nama yang mencakup segala macam bentuk ketaatan dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Terakhir, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari dua ayat yang kita pelajari di kesempatan ini? Yang pertama bahwa Islam menetapkan hukum qisas dengan seadil-adilnya. Islam adalah agama yang adil. Seorang laki-laki dibunuh karena membunuh seorang laki-laki. Seorang wanita dibunuh karena membunuh seorang wanita. Dan seorang wanita dibunuh karena membunuh seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki dibunuh karena membunuh seorang wanita. Dan seorang pembunuh dibunuh sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana, Bu? Seorang pembunuh dibunuh sesuai dengan perbuatannya. Maksudnya apa? Bagaimana cara dia membunuh, maka seperti itulah cara dia dibunuh. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajarain. Ada seorang budak wanita dipecahkan kepalanya di antara dua batu. Fas'aluha man sana'a bika hadha, man sana'a biki hadha? Fulanun fulan. Hatta dzakaru yahudiyan fa'aumat bi ra'siha. Mereka bertanya kepadanya, siapa yang melakukannya? Apakah si fulan atau apakah si fulan? Ya, disebut nama-namanya. Hingga ketika mereka menyebut seorang Yahudi, budak wanita itu menganggukkan kepalanya. Yahudi itu pun ditangkap dan dia mengakui perbuatannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqarra wa amara Rasulullah sallam an yuradda ra'suhu baina hajarain. Rasulullah memerintahkan agar dipecah kepalanya di antara dua batu. Yakni sesuai dengan perbuatannya. Ini qisas. Hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi mungkin ada orang yang membunuh dengan tangannya dengan tangan korbannya yang dipotong, maka ketika dikisos tangannya juga dipotong. Baru kemudian dia dibunuh. Jadi syariat Islam, pelajaran berikutnya adalah syariat Islam mengandung kemudahan dan kasih sayang. Mana buktinya? Mana yang menunjukkan hal ini bahwa Islam itu mengandung kemudahan dan kasih sayang? Bukankah pembahasan kita tentang qisas? Lihat. Tidak hanya qisas. Tapi apa, Bu? Ada pilihan yang lainnya, itu boleh memberi maaf. Artinya murni dimaafkan tanpa diat. Dan ada pilihan yang lain apa? Boleh memberi maaf dan diat sebagai ganti dari qisas. Dan orang hanya melihat apanya, Bu? Hanya melihat qisasnya saja. Orang hanya melihat apa? Qisasnya saja. Padahal dalam Islam ada tiga pilihan bagi bagi wali korban, bagi keluarga korban. Qisas atau memaafkan tanpa diat,
atau memaafkan dengan diat. Ada 3 pilihan. Yang ketiga, keindahan bahasa Al-Quran. Ya, keindahan bahasa Al-Quran. Dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu. Apa ayatnya tadi? Walakum fil qisasi hayatun. Dalam ungkapan ini Allah tidak menyebut kata al-qatl. Allah tidak menyebut pembunuhan. Ini berarti Al-Quran telah menghilangkan al-qatl, telah menghilangkan pembunuhan, baik dalam lafaz maupun dalam realitanya. Dengan adanya qisas, Islam menginginkan tidak adanya pembunuhan. Dan ketika ada pembunuhan, lihat bahasa Al-Quran apa? Bukan al-qatl, tapi apa? Al-qisas. Bukan pembunuhan dengan pembunuhan, tapi apa? Qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi Allah tidak menggunakan kata al-qatl, tapi Allah menggunakan kata al-qisas. Nah, demikian yang dapat kita pelajari, dan terakhir sebagai penutup kita ulas kembali 2 ayat ini. Yakni kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas, yakni barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja dan karena permusuhan, maka dia wajib dibunuh sebagai hak dari pihak keluarga terbunuh sebagai balasan atas perbuatannya. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi, orang merdeka dengan yang orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak. Jadi dipahami dari potongan ayat ini bahwa orang merdeka harus dibunuh jika membunuh orang merdeka, dan hamba sahaya juga harus dibunuh jika membunuh hamba sahaya. Akan tetapi kalau orang merdeka membunuh hamba sahaya bagaimana? Kalau seandainya ada budak, maka dia tidak dijatuhi hukuman mati. Tidak dijatuhi hukuman mati. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila ada orang muslim membunuh orang kafir, maka dia juga tidak dijatuhi hukuman mati. Tadi sudah kita bahas. Wal untha bil untha, dan wanita dengan wanita, yakni perempuan dibunuh karena membunuh perempuan lain. Begitupun laki-laki harus dibunuh karena membunuh perempuan. Dan ini sudah kita bahas tadi. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai', maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, yakni kalau si pembunuh atau pelaku kejahatan dimaafkan oleh korban, wali korban atau orang yang berhak membalasnya, maka mereka berhak mendapatkan diyah, tebusan ataupun ganti rugi. Kemudian firman Allah SWT, "Fattiba'", hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, yakni hendaknya memilih hak, menuntut haknya dengan cara yang baik. Seperti apa? Memberi tenggang waktu kepada yang mempunyai kesulitan untuk membayar. Dia berat untuk membayar 100 ekor unta, 200 ekor sapi. Maka memaafkan dengan cara yang baik, maksudnya memberi tenggang waktu kepada si korban untuk membayar diyatnya. Adapun firman Allah, wa ada'un ilaihi bi ihsan, hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang beri maaf dengan cara yang baik pula. Maksudnya dengan tidak menunda-nunda atau dia mengingkari atau membalas dengan perkataan yang buruk. Ya.
Hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Dzalika takhfif. Ini adalah suatu keringanan. Ini berupa pemberian maaf, namun mendapatkan ganti berupa diyah. Dan Allah mensyariatkan untuk umat ini qisas dan pemberian maaf tanpa diyah atau dengan diyah. Ada 3. Supaya apa? Agar tidak memberatkan umat ini. Tidak sebagaimana tadi telah kita sebutkan, memberatkan orang-orang Yahudi yang mewajibkan qisas atau apa tadi Bu? Pemberian maaf tanpa diyah. Tidak pula sebagaimana telah memberatkan orang-orang Nasrani. Bagaimana tadi? Mewajibkan pemberian maaf tanpa diyah. Faman i'tada ba'da dzalik, dan seterusnya, barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, yakni setelah pemberian maaf, semisal dia telah mengambil diyah kemudian tetap membunuh, atau telah memaafkan namun kemudian mengkisos. Jadi dia memaafkan, kemudian dia mendapat diyah, atau dia memaafkan kemudian dia mengkisos. Dia tetap membunuh. Setelah dia maafkan, kemudian dia tetap membunuh. Nah, tadi sudah kita sebutkan ancamannya. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Yakni bila dilihat dari sisi efek kisos ini berupa keengganan manusia untuk saling membunuh. Takut manusia untuk saling membunuh. Tidak mau membunuh. Kenapa? Yang membunuh, dibunuh. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, agar berhati-hati dalam urusan nyawa supaya tidak mendapatkan kisos, supaya tidak dikisos. Maka berhati-hati dalam urusan nyawa. Demikian pembahasan kita berkenaan dengan firman Allah SWT, surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Semoga ini menambah pengetahuan kita dari kita mentadabburi firman Allah Tabaraka Ta'ala ini. Dan semoga Allah SWT menjaga kita dan keluarga kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah SWT terus memberikan kita semangat untuk mempelajari, mentadabburi kitabullah dan mendapatkan faedah. Semoga Allah berikan kita curahan ilmu. Ya. Diberikan curahan ilmu untuk memahami firman Allah Tabaraka Ta'ala. Dan semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan menjadikan usia kita adalah usia yang berkah. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.